Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kemarin kita belajar tentang unsur-unsur cerita pendek, pada kesempatan ini kita akan membahas pembelajaran masih tentang cerita pendek, tapi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan cerita pendek. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi dan bermanfaat bagi kita. Pada pembelajaran kita terdahulu, kita sudah membahas tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang menelaah struktur dan kebahasaan cerita pendek. Adapun struktur cerita pendek tersusun menjadi 4 bagian. Yang pertama, orientasi, yang kedua, rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, lalu terakhir resolusi. Orientasi berupa pengenalan tokoh dan latar cerita. Kemudian penampilan masalah, adanya peristiwa yang dimunculkan sebagai masalah. Komplikasi, pemusatan masalah ditandai dengan reaksi tokoh yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh. Pada bagian akhir adalah resolusi. Resolusi merupakan pengungkapan solusi atas permasalahan untuk mengakhiri sebuah cerita. Dengan kata lain, resolusi merupakan akhir dari sebuah cerita atau penyelesaian. Materi selanjutnya adalah ciri kebahasaan cerita pendek. Ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Berikut ini contoh pendeskripsian latar. Yang pertama, rumahku berdiri kokoh di tepian sungai Kelekar. Rumah limas yang melambangkan kejayaan nenek moyangku. Dindingnya yang terbuat dari kayu hitam mengkilap diterpa sinar matahari dengan atap genteng berwarna merah bata. Setelah menapaki tangga papan bersusun khas rumah panggung, tibalah aku di ruang tamu yang begitu luas. Ruangan ini biasa digunakan untuk berkumpul jika ada pertemuan keluarga besar. Nah, contoh ini merupakan pendeskripsian dari latar. Melalui pendeskripsian tersebut, kita dapat membayangkan bagaimana latar dalam cerita tersebut. Selanjutnya, deskripsi tokoh. Kulitnya yang gelap dan kasar, mukanya bercodet dengan brewok yang tak teratur, matanya gelap menatap tak bersahabat, nampak tubuhnya yang pendek lelah menopang berat badannya. Nah, dari pendeskripsian tokoh tersebut bisa kita bayangkan bagaimana wajah dan tubuh tokoh yang terdapat dalam cerita. Berikutnya yang kedua, menggunakan kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif merupakan kalimat yang mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Contohnya, takkah kau lihat aku yang sudah seperti mayat hidup, bergentayangan kesana kemari, bekerja sekedar untuk mengisi perut dan meredam rintihan demi rintihan anakmu, sementara kau hanya bergelung di bawah selimutmu. Di situ pengarang mengekspresikan bahwa tokoh sedang mengambil alih tugas suami dalam mencari nafkah, sementara suaminya bermalas-malasan. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan majas. Majas merupakan kata atau kalimat yang digunakan pengarang untuk memperkuat ide yang disampaikan.
Adapun tujuan pengarang menggunakan majas dalam cerita pendek adalah untuk memperkuat emosi pembaca terhadap karya yang dihasilkan oleh pengarang. Nah, secara makna dan cara penyampaian, majas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, majas pertentangan, majas perbandingan, majas sindiran, dan majas penegasan. Nah, dari 4 majas tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, anak-anak, berikut ini saya akan memberikan contoh 2 majas perbandingan. Yang pertama adalah majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas yang menganggap benda mati seperti makhluk hidup. Contoh majas personifikasi. Di bibir pantai, angin bertiup perlahan memberi isyarat pada pohon kelapa untuk melambai menghalau burung agar kembali ke peraduannya. Kata menghalau dan kata melambai kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Maka itulah di majas tersebut membandingkan sifat benda mati dengan makhluk hidup atau manusia. Berikutnya contoh majas metafora. Majas metafora merupakan bagian dari majas perbandingan. Majas metafora adalah majas yang membandingkan 2 sifat benda secara umum. Contoh, aku berdiri mematung di atas batu karang menikmati deburan ombak yang bergemuruh laksana amara yang bertahta di hatiku. Jadi, gemuruhnya deburan ombak dibandingkan dengan gemuruh amarah yang ada di hati. Nah, hanya cukup 2 contoh saja majas karena kalau kita mau bahas terlalu panjang. Untuk jenis-jenis majas dan contohnya kalian bisa cari dan pelajari sendiri. Dan selanjutnya kita masuk ke ciri bahasa yang keempat, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama, aku atau saya, atau orang ketiga, ia atau dia, sebagai penerapan sudut pandang yang digunakan dalam cerita. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, bahwa penggunaan kata ganti dapat dijadikan tolak ukur bagi kita dalam menentukan sudut pandang apa yang digunakan dalam suatu cerita. Jadi kalau penggunaan kata ganti ia atau dia, jadi penggunaan sudut pandangnya berarti orang ketiga. Tetapi kalau menggunakan kata ganti aku atau saya berarti orang pertama. Ciri bahasa cerita pendek yang kelima. Yang kelima, menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris sebenarnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sebenarnya dalam dialog biasanya sering digunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sebenarnya, tetapi hanya digunakan untuk mempertegas dialog atau untuk mempertegas sesuatu hal yang disampaikan. Contoh, apa kata dunia jika kau menjadi pengamen? Nah, itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sebenarnya. Dan selanjutnya kita membahas ciri kebahasaan yang keenam. Ciri kebahasaan yang keenam adalah menggunakan dialog. Nah, dalam sebuah cerita pastinya didasari oleh dialog. Tetapi dalam cerita pendek ada dialog-dialog tertentu yang dapat menunjukkan waktu, baik waktu kini ataupun waktu lampau. Contoh, aku sudah tidak ingin lagi mengenang peristiwa pahit itu. Aku akan memulai hidupku yang baru. Nah, itu contoh dialog yang menyatakan masa kini. Baiklah anak-anak, sudah panjang lebar penjelasan kita tentang struktur cerita pendek dan ciri kebahasaan cerita pendek. Ibu rasa cukup sampai di sini.